Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Baska TV dalam kajian parenting pada malam hari ini. Berjumpa lagi dengan saya dan hari ini saya ditemani oleh Ustadz Husaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz Jundi juga sehat. Ya, insya Allah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pertama ini saya podcast dengan panjenengan Ustadz. Sepertinya pembahasan kita hari ini agak menarik Ustadz ya. Hari ini kita akan bahas topik yang insya Allah ini sangat sering dilakukan, yang harus malah dilakukan, yaitu tentang parental involvement dari orang tua kepada sekolah, keterlibatan gitu Ustadz ya. Nah, karena jujur sekolah itu kan bukan hanya sebatas tempat kita menitipkan anak kemudian memasrahkan seluruhnya kehendaknya kepada sekolah, tapi kan juga ada peran orang tua di situ ya Ustadz ya. Nah, maka ini mau dari mana dulu Ustadz penjelasannya terkait parental involvement ini Ustadz? Baik, sebenarnya berbicara tentang parental involvement itu tentu ini kacamata ini ya, kita angkat parental involvement itu sebenarnya teori barat itu ya. Oh, teori barat. Iya, pelibatan orang tua. Padahal kalau kita merujuk kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menyampaikan hal ini dalam surat At-Tahrim. Jadi kalau kita flashback kembali 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan panduan itu. Jadi cara pandangnya begini, kita mulai dari cara pandang, karena nanti kita masuk ke dalam parental involvement ini ya kembali ke orang tua, karena yang diberikan amanah itu adalah orang tua. Anak-anak itu ada satu nas itu, anak-anak itu amanah Allah. Saya nggak hafal lah berikutnya, cuman dari situ artinya dalam surat At-Tahrim itu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan atibuhum wa'allimuhum. Di sini kita perlu pahami bahwa khitab dari ayat ini adalah untuk semua orang tua. Oh, untuk semua ya. Kalau dalam posisi ini rijalnya, para kawamnya, ayah sebagai ayah sebagai, kalau bahasa saya sebagai kepala sekolahnya Mas Jundi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Artinya kalau dalam sebuah keluarga yang itu jadi tanggung jawab mas'ulnya siapa? Rijal, qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para ayah ini bertanggung jawab sebagai mas'ulnya, yang paling besok kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Minimal menjaga diri sendiri, kemudian wa ahlikum naro. Ini sebenarnya konsep di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu sumulia. Artinya pendidikan itu tidak hanya selesai di dunia, tapi juga orientasinya akhirat. Nah itu di sini menjadi awal, sebenarnya jadi visi keluarga. Sehingga ketika berbicara tentang parental involvement itu, ya itu tanggung jawab keluarga, tanggung jawab orang tua, dua insan ini. Sehingga ketika nanti, sebenarnya kalau nanti kita bahas nanti, itu yang pertama dari kacamata dari baca Al-Quran ya, dari kacamata yang dikirim Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, anak itu amanah dari Allah, yang atibuhum wa alimuhum, ajarilah mereka adab, kemudian ajarilah mereka ilmu. Begitu. Kemudian terus bagaimana? Ya, artinya itu tanggung jawab orang tua. Nah, bagaimana dengan sekolah? Nah, sekolah itu sebenarnya mitra. Sebenarnya sebagai mitra kita ketika orang tua harus bekerja, artinya tugas-tugas mendidik anak itu kan ya mau nggak mau harus bermitra dengan siapa? Tentu dengan yang satu visi dengan visi keluarga itu. Berarti harus mencari sekolah yang sesuai ya Ustadz ya. Ya. Berarti kalau di sini kenapa kok keterlibatan orang tua sangat penting Ustadz dalam berarti dunia pendidikan ini Ustadz? Ya, baik. Tadi kalau kita merujuk kepada perspektif kan, mindset kita itu dari perspektif Quran, yaitu bagaimana kita kaidah muslim, orang-orang muslim, orang yang beriman itu ya bagaimana Al-Quran berbicara, bagaimana Allah memberikan landasan berpikirnya.
Nah, sekarang kita berbicara tentang sebenarnya tentang pelibatan orang tua ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2017, Mas. Nggih. Mas Jundi ya. Tentang pelibatan orang tua. Jadi di sana parental involvement atau pelibatan orang tua itu ya dalam mereka bahasa sederhananya mereka ikut campur tangan dalam pendidikan. Oke. Artinya mereka terlibat di semua kegiatan sekolah. Jadi tidak hanya kadang seringkali orang tua saya kan sudah bayar Ustaz. Iya. Saya kan sudah bayar Mas. Iya. Tapi di situ nanti akan parsial. Artinya pendidikan sebagaimana kita ketahui bahwa ekosistem pendidikan itu ya yang mendidik, yang mencetak anak-anak kita itu dari keluarga, sekolah, masyarakat. Oke. Artinya di situ kalau ada hanya parsial, ya sekolah pasrah bongkoan. Sekolah saja itu urusan guru. Saya kan udah bayar. Nah, itu nanti akan terjadi ketimpangan. Artinya ya apa yang diajarkan di sekolah nanti bisa jadi kalau orang tua tidak mau terlibat, ya bisa jadi malah dipatahkan. Ketika sekolah meminta, misalnya mempraktikkan hadis Nabi adibu auladakum ala salasati khisalin itu ya. Ajarilah anak-anakmu 3 hal. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi, wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya, wa tilawatil Quran misalnya gitu. Dengan di rumah nggak diteruskan itu. Artinya kan selesai di sekolah saja. Ayah saja nggak baca Quran, ayah saja orang tuanya nggak baca Quran. Artinya ya nanti hasilnya kurang maksimal. Itu contoh gitu. Oke. Nah, kemudian kenapa kok dari pemerintah menerbitkan regulasi tersebut? Tujuannya apa? Yang saya baca dari Permendikbud itu karena memang melihat pentingnya, karena banyaknya kasus akhir-akhir ini ya. Sebenarnya itu tahun terbit Permendikbud itu tahun 2017. Ya. Sebenarnya untuk revolusi mental. Kondisi bangsa ini kan seringkali dan akhir-akhir ini kita juga melihat beberapa kasus seorang guru malah dikasuskan di ranah hukum. Itu sesungguhnya kalau dari perspektif ini berarti ada keterputusan dari keterlibatan orang tua ini, ada keterputusan komunikasi dan sebagainya antara sekolah dengan orang tua. Nah itu sehingga kemudian fenomena apa ya, kalau hari ini fenomena klite itu kan tentu jadi kenakalan remaja, kemudian banyak sekali penyimpangan yang dilakukan anak-anak muda, tentu itu jadi perhatian dari pemerintah sehingga menerbitkan Permendikbud 30 tahun 2017 ini Mas. Jadi memang untuk memperbaiki moral bangsa ini ya, akhirnya kan itu jadi tujuan pendidikan nasional kita apa ya, yang sederhananya mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Itu tujuan pendidikan nasional, tapi realisasinya kan masih kita lihat ada orang tua yang malah melaporkan ke ranah hukum, malah mengancam. Tentu itu jadi satu lah. Ini kan mitra kita. Ya. Kenapa kok malah dikasuskan? Nah, ini kan ini berarti kan orang tua perlunya penting memahami keterlibatan mereka itu tidak hanya sekedar dapat datang, daftar, nerima rapot, selesai, tidak. Tapi selama prosesnya juga diikuti. Iya, harusnya begitu. Tapi juga orang tua juga jangan sampai tidak peduli Ustaz ya, tapi tetap dikontrol kan. Karena ada juga yang ya sudah mau diapain terserah, kan juga ada yang kayak gitu Ustaz. Ya itu mungkin sisi yang berbeda Mas ya. Jadi artinya mereka sudah pasrah gitu ya, pasrah. Misal ketika mungkin pendidikan di sekolah dengan di pondok mungkin berbeda ya. Bagaimana keterlibatannya sejauh mana itu tentu berbeda. Jadi kalau saya melihat kacamata teori dari Barat ini ya. Epstein itu ya, Joyce Epstein itu ada minimal keterlibatan orang tua itu ada 6. Yang pertama itu tentang parenting. Orang tua terlibat dalam parenting. Kemudian yang kedua itu
komunikasi dua arah. Ya. Kemudian yang ketiga itu volunteering, relawan. Jadi relawan bantu sekolah, apa yang diinginkan sekolah siap. Itu. Kemudian yang keempat itu decision making, ikut dalam mengambil keputusan, ya tentu ada batasan-batasannya. Kemudian yang kelima itu learning at home, atau ya kalau level sekolah SD atau belum mondok ya mereka membersamai anak belajar. Kemudian yang keenam itu collaborating with community, artinya ada komunitas ayah, komunitas ibu dan sebagainya. Komunitas seorang wali murid. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara sekolah untuk menciptakan bentuk-bentuk kegiatan tadi, Ustadz? Seperti apa contohnya, Ustadz? Tentu ini di awal tahun ya. Sebenarnya ini kalau perlibatan ini yang harus dipahami adalah lembaga pendidikan itu sendiri, sejauh mana mereka memahami orang tua itu perlu dilibatkan. Mindset itu dulu. Ya. Artinya lembaga pendidikan punya mindset, kita nggak bisa sendiri nih. Walaupun pondok juga kita nggak bisa sendiri. Artinya walaupun sudah mondok kan sudah pasrah gitu. Artinya tetap orang tua punya ruang diskusi, ruang kontrol yang bisa ya bersama-sama. Itu yang pertama, mindsetnya. Kemudian yang kedua tentu analisis kebutuhan. Tujuannya apa sih kita melibatkan orang tua? Tentu kan ini harus akod di depan. Di lembaga pendidikan perlu ketika wawancara dengan orang tua, ketika mau menitipkan di satu lembaga pendidikan, dia harus ya akod di depan dulu biar jelas gitu ya. Apakah mungkin contoh begini, apakah Bapak Ibu siap berkontribusi di lembaga ini? Karena di lembaga kita dalam mendidik anak kita hanya partner saja, mitra saja, karena yang sebagian besar waktu anak itu kan di rumah. Artinya ketika kita sudah sepakat bahwa orang tua sudah memasrahkan pendidikan di satu lembaga pendidikan dengan visi misinya, sudah cocok dengan visi misinya, tujuannya, tentu ya harus mau bekerja sama, bermitra, berkolaborasi. Baik ketika di sekolah, tadi kalau saya sebutkan tadi kan misalnya ngikuti parenting, nah itu harus wajib hadir. Tapi seringkali orang tua abai, nggak ngikut, nggak hadir. Nah, ini tentu jadi masalah. Nggak ada ketersambungan. Kemudian ketika relawan, ketika ada volunteer harus relawan gitu. Ya alhamdulillah ketika orang tua hadir buat kontribusi. Misalnya ketika nggak bisa hadir ya dia bisa kontribusi dengan uangnya. Misalnya lembaga butuh apa itu seperti itu. Apa itu nggak merasa membebani dari orang tua, Ustadz? Kalau sudah menitipkan anak tapi hanya sebatas kayak sebagian kecilnya lah, karena sebagian besarnya di rumah tadi disampaikan. Kan jadi menganggapnya kayak sekolah di sana yo sama saja, berarti kayak hanya menitipkan sebentar saja gitu. Tidak ada dampak lebihnya terhadap anak. Kalau yang berpikir seperti itu bagaimana, Ustaz? Ya harus merubah mindsetnya karena karena memang kalau merujuk kembali kepada surat At-Tahrim tadi kan memang amanah anak itu amanah orang tua, bukan amanah sekolah. Nah itu mindset yang perlu dibangun bersama kita kaum muslimin ini. Contoh gini, mungkin kalau orang tua bisa mendidik sendiri tentu lebih baik. Kalau kembali flashback zaman kekhilafahan gitu ya. Misal Amirul Mukminin, khalifah itu kan mereka mendidiknya di rumah. Artinya mereka datangkan alamah, bahkan profesor. Itu Mas Judi. Itu menarik sekali, lebih mereka belajar Al-Quran kepada pakarnya, ahli qiraat, ahli tafsir datangkan. Tapi kan high cost juga. Itu. Tapi kan ini lebih ke, kalau dalam pendidikan secara umum kan lebih kepada ini anak mau dididik seperti apa kan, Ustadz? Kalau misalnya kita anak ini mau diajarkan untuk cerdas secara akademik, maka di sekolah-sekolah yang favorit, sekolah-sekolah yang unggul kayak gitu. Nah, kalau keterlibatan orang tua di sana masih harus ada, maka kan otomatis di rumah juga harus diajarkan orang tua. Sedangkan orang tua kan maunya anak itu belajar sama yang lebih ahli, kan maksudnya gitu loh. Jadi kayak ya percuma nyekolahin di sana, otomatis juga saya lagi yang ngajarin di rumah, di sekolah ngapain kan gitu. Ya menariknya di situ. Artinya begini,
contoh kasus ketika artinya learning at home tadi ya, kalau kita memakai teorinya learning at home, belajar di rumah, artinya orang tua itu ya ketika diajarkan di sekolah itu adab yang baik misalnya, tentu yang prakteknya ilmu itu jadi nafi, jadi bermanfaat itu ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ketika anak diajarkan adab yang baik di sekolah, di rumah sebaliknya. Nah, tentu itu jadi nggak sinkron. Itu maksudnya, bukan berarti ya ketika orang tua ini jadi masalah juga. Artinya begini, ketika kita orang tua yang tidak hafal Quran misalnya, baca saja tidak bisa, kemudian dititipkan di lembaga pendidikan yang memang mengharuskan untuk mempelajari. Sebenarnya ada tips yang lain. Ketika orang tua tidak bisa hadir di situ, orang tua sibuk, ayah ibunya sibuk, tentu kita bisa menghadirkan sebagaimana para khalifah tadi, mengambilkan guru ngaji sekarang hari ini banyak yang sudah ahli, misalnya di pondok ada ya hafid muhafid, itu kan bisa juga. Atau hari ini di era digital bisa ngambil di kelas digital, Zoom, via Zoom, itu sangat bisa hari ini. Itu. Apakah itu tidak membuat anak jadi bosan, Ustaz? Jadi ke anak sekarang Iya, terlalu dituntut gitu, Ustaz. Tentu kalau tidak bosan itu mungkin untuk anak, level anak mungkin saya tidak melihat itu. Misalnya contoh di Kutab itu Abbas Klaten ya. Mungkin perlu penelitian khusus ya. Apakah anak-anak ini ketika dituntut dengan target yang tinggi itu mereka bosan, perlu penelitian. Artinya kalau saya melihat juga mereka enjoy aja. Kan bisa kita observasi ya ketika anaknya. Mereka setoran tilawah itu ya enak aja, nggak jadi beban. Bahkan ada anak di Kutab itu Abbas itu yang sampai 13 juz. Artinya udah ada kasus mana ya? Ada yang kelas 5 itu ada anak 13 juz itu, Mas. Itu sampai orang tuanya resign dari PNS. Karena kan orang tuanya kedua-duanya PNS. Melihat kebutuhan anaknya yang semakin ada dua anak ya. Yang anaknya udah mandiri, udah sampai setoran 13 juz itu. Kemudian dia resign. Untuk apa? Untuk mendampingi anak yang kedua. Sampai segitu. Artinya itu udah sadar berarti orang tuanya. Orang tuanya yang sudah sadar. Akhirnya pendidikan anak ini yang mutarbiyah ini ya saya ini. Iya. Tapi kan nggak semua orang tua bisa kayak gitu, Ustaz ya. Betul. Kebanyakan orang tua hanya ya udahlah titipin di sekolah, pasti jadi bagus. Iya, keluar. Anaknya nggak jadi bagus, malah nggak terima orang tuanya. Lah itu dia. Karena mindset yang jadi intinya begini. Yang harus diperbaiki di semua lembaga pendidikan Islam biar tidak ada konflik ya. Konflik itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Tapi tentu di awal akad itu penting. Artinya kesepahaman orang tua. Ya, akadnya itu ketika ada wawancara mungkin apakah Bapak di sini antisipasi ya, antisipasi. Besok ketika ada satu masalah bagaimana Anda akan menyelesaikan? Oh, saya manut pondok. Oke. Saya akan kasuskan. Itu nggak usah diterima. Itu sudah niatnya nggak baik. Artinya tapi ketika tentu orang tua juga butuh komunikasi dua arah ya. Artinya ya lembaga pendidikan juga tidak menafikan. Artinya masukan dari orang tua juga tetap ditampung untuk kebaikan. Ya bersama, ini kan bersama ya bermutu. Kemudian bentuk kegiatan seperti apa Ustadz yang bisa memfasilitasi antara sekolah dengan orang tua agar terjalin lebih baik lagi komunikasinya? Ya, kalau dari Permendikbud 30 itu ada namanya kelas parenting, ada kelas parenting ya, kepengasuhan itu ya, ada minimal kalau saya lihat di Permendikbud itu kan jarang ya sekolah-sekolah yang mempraktikkan ini. Kalau di Kutab sendiri ada parenting, kajian wajib bulanan itu. Setiap bulan ada parenting. Kemudian yang kedua bisa melalui komunitas orang tua. Kalau di Kutab ada Persatuan Orang Tua Kutab. Ya. Kemudian ada koordinator kelas. Tiap kelas itu ada koordinatornya. Perwakilan itu bisa ya sebenarnya menyampaikan ide bahkan kontribusinya. Sebenarnya lembaga pendidikan itu kan kadang terbatas ya. Guru-gurunya sudah sibuk dari pagi sampai siang sampai ini ya. Kadang ketika ada kekurangan itu tentu
harapannya lembaga pendidikan itu ya orang tua itu bisa kontribusi, bisa kok. Misal ketika hadir di Permendikbud itu ada dijelaskan ada kelas orang tua. Artinya kelas orang tua yang dia punya profesi, misalnya dia juga dosen misalnya, bisa dihadirkan di sekolah. Kemudian kalau dia arsitek, dihadirkan di sekolah. Itu the real education gitu ya. Maksudnya artinya orang tua ini yang sudah jelas profesional gitu ya. Gitu. Itu perlu dirancang oleh sekolah atau kesadaran dari orang tua membuat sendiri, Ustaz? Yang kayak tadi jangan sebutkan. Tentu itu dari sekolah. Karena ini kan parental involvement itu kan ya memang yang meng-create tata kelolanya itu dari sekolah. Artinya memang harus dimanajemen dengan baik. Artinya perlu direncanakan, kemudian dikomunikasikan. Di situ kan tadi ada decision making ya. Kalau teorinya Epstein itu decision making, artinya orang tua diminta ya. Artinya koordinator kelas, kemudian kalau di Kutap itu ada posku, itu ya dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu ya, dan kegiatan pelibatan ini. Jadi memang harusnya idealnya sekolah itu yang membuat program itu saja agar komunikasi berjalan lebih baik ya. Nah, kemudian selanjutnya dari keterlibatan orang tua atau keluarga dalam Permendikbud tadi, ada nggak sih Ustaz korelasinya sejalan dengan pendidikan keluarga dalam Islam? Sangat sejalan sekali Mas. Artinya kolaborasi. Kalau bahasa Qur'annya kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu kan jadi pondasi. Artinya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Kemudian kalau kalau tadi contohnya Kutap kan karena kembali ke orang tua. Kalau contohnya kayak pesantren tingkat di sini SMP, SMA, IT atau KM itu gimana Ustaz? Kan keterlibatan orang tua lebih minim lagi Ustaz. Begini, di sekolah perlu berpikir mendalam ini ya. Itu tadi kalau kita berbicara di sekolah yang sering kali ketemu ya. Kalau yang tidak sering ketemu tentu ada. Kalau di Ibnu Abbas itu sangat ini ya humanis ya. Artinya begini, anak saya di KMI misalnya, itu setiap bulan kan ada penjengukan di situ. Tentu itu satu ruang orang tua terlibat. Orang terlibat dalam pengasuhan. Misalnya kalau Qadarullah yang domisili di Klaten kan bisa dibawa pulang ya, bisa dibawa pulang, kemudian sore harus kembali gitu. Artinya di situ peran orang tua itu dilibatkan. Nah, jadi kalau pondok-pondok salaf kan setahun bahkan nggak pernah dijenguk gitu ya, harus pasrah bongkar. Artinya Ibnu Abbas lebih humanis gitu ya. Artinya orang tua masih bisa terlibat. Kemudian ada telepon, penelponan gitu ya. Ada ruang di sana, orang tua bisa hadir di situ dalam rangka menanyakan bagaimana keadaan, mungkin bisa menanyakan bagaimana progresnya hafalannya, kemudian apakah ada masalah yang perlu dikomunikasikan dengan pondok. Nah itu. Tapi tentu orang tua juga perlu tabayun, artinya tidak menerima satu pihak anaknya. Misalnya anak lapor, ayah pondok A, ayah ini B dan C. Tentu adab yang baik ini yang perlu mindset dibangun orang tua. Tabayun dulu, mohon dengan adab yang baik, bukan karena di sini membuka ruang komunikasi dua arah. Tentunya orang tua juga harus menjaga adab yang baik kepada guru, karena keberkahan dari ilmu anak-anak kita itu ya bagaimana kita bisa takrim kepada guru-guru anak kita. Itu Ustaz. Kalau kalau orang tua itu terlalu mengontrol anaknya bagaimana Ustaz? Mengontrol sekolah mengontrol sekolah karena merasa sudah melakukan, sudah bayar, kemudian kan saya dilibatkan, jadi saya harus bisa untuk ini dong. Ya, tentu pondok atau sekolah itu perlu batasan-batasannya yang memang harus dipahami. Artinya lembaga pendidikan juga harus membuat batasan-batasannya seperti apa. Misal ketika sekolah atau lembaga pendidikan itu sudah membuat satu kebijakan, dan di sana ada ruang kebijaksanaan. Artinya orang tua sejauh mana. Ketika keterlibatan orang tua itu sudah hampir atau menabrak dengan kebijakan, tentu orang tua juga harus legowo. Harus legowo ya. Kalau belum legowo ya harus legowo. Harus legowo, iya, karena sudah di awal sudah akotnya pasrah gitu, sudah itu. Tapi
ada kok Ibnu Abbas sangat ini ya, kalau saya perhatikan sangat, ketika ada ruang kebijaksanaan di sana, ya sembodo artinya begitu. Karena kemarin ada yang apa ya, alumni Kutab itu angkatan 3 itu terbukti kok dia juara nasional. Artinya di sana ada ruang-ruang yang bisa didiskusikan begini dan terbukti gitu loh. Oke. Sembodo artinya. Iya. Memang keterlibatan orang tua ini penting Ustaz ya. Kalau kita ngelihat yang terjadi sekarang, kalau di sekolah selain pondok mungkin ya, saya ambil contoh sekolah negeri ya, karena saya juga masih sering melihat kondisi di lapangannya. Ya, orang tua kurang begitu perhatian Ustaz. Jadi ya hanya sebatas menyekolahkan anak, tapi ketika pulang kurang memperhatikan baiknya anak. Kayak misalnya anaknya minta apa diturutin, kalau anaknya nggak mau sekolah juga diturutin. Ini cara yang baik untuk menyikapi hal kayak gitu bagaimana Ustadz? Nah, ini yang menjadi apa ya, riset gapnya dalam bahasa akademik. Kenapa tadi Permendikbud itu muncul? Karena ya lahir dari ketidakidealan tadi. Seharusnya orang tua itu terlibat dalam pengasuhan anak, ya, tapi tidak hadir di sana. Sehingga perlunya sekolah-sekolah negeri itu artinya dia harus kalau mau menyamakan persepsi, tidak ada konflik, itu tentu ada ruang di sana, memberikan ruang untuk pembelajaran orang tua, artinya kelas parenting. Kalau dijalankan bagus sekali, 1 bulan sekali menghadirkan pakar. Karena orang tua itu nggak ada jurusannya di kampus. Kalau mereka belajar sampai S1 itu nggak ada jurusan menjadi orang tua yang baik gitu kan. Bagaimana mentakdib anak-anak dengan baik, itu nggak ada jurusannya. Artinya kenapa ada kelas parenting, kelas pengasuhan, itu artinya orang tua juga harus belajar. Itu yang harus. Karena mungkin ya orang-orang tua yang sudah lah, mungkin ini ya, kenapa orang tua kadang AB itu kadang ya mungkin nggak punya pakitu syai la yu'tih itu ya. Artinya orang tua nggak punya ilmu untuk didik anak. Biasanya kan turun temurun. Saya dulu dididik orang tua itu yo kayak ngene, dijarno wae. Begitu kan? Ada kisah menarik kan, yang orang tua di zaman Umar itu protes sama Umar, Khalifah Umar itu ya. Datang. Orang tua itu datang ke Khalifah Umar, protes, anaknya ini nggak soleh aja gitu. Kemudian malah ketika digali, dihadirkan anak itu, kenapa kamu ayahmu begini, kamu nggak soleh sama ayahmu gitu ya? Ayah gitu nggak memberikan hak-haknya pendidikan untukku kok. Nah, dia ngasih nama yang jelek, kemudian nggak diajari sholat, nggak ngajari Quran dan sebagainya. Artinya ketika orang tua menuntut untuk anak-anak itu birrul walidain, yang pertama kali dituntut adalah bagaimana, apakah orang-orang tua itu sudah mentakdib, mendidik anak-anaknya dengan baik dan mencontohkan. Iya, tentunya begitu. Gitu Mas. Kalau dilihat dari satu wilayah ya, negara kita ini, dari bentuk pendidikannya idealnya seperti apa Ustadz? Apakah yang seperti saya sampaikan tadi, apa perlu sesuatu yang lebih baik Ustadz? Pertanyaannya berat sekali. Satu, negara ini sebenarnya sudah memfasilitasi ya. Artinya dalam ranah regulasi, ranah kebijakan, tujuan pendidikan nasional Indonesia itu sudah sangat bagus sekali. Tapi kan dari kalau perubahan kurikulum dari menteri ke menteri itu ya, seringkali kan perubahan. Sebenarnya bukan, sebenarnya itu transformasi aja ya, kalau melihat memang ya tujuannya bagus, pengen melahirkan generasi emas 2045 gitu ya. Itu tentu tujuannya baik. Tapi tentu proses dalam menuju ke sana kan tentu butuh tadi ya, pelibatan orang tua. Nggak bisa kalau orang tua abai dan akhirnya harus protes. Kan kemarin saya mendengar di Hari Guru itu bagus banget Pak Presiden mau. Kalau ada anak nakal dipukul atau apa gitu aja. Orang tua nggak usah protes ya. Artinya memang
apa ya? Nggak ada kok guru itu yang nggak ada. Satu misalnya orang tua, nggak ada orang tua itu menginginkan anaknya jadi burung, nggak ada. Iya. Nggak ada guru itu yang menginginkan anak didiknya, muridnya itu jadi buruk. Pasti ini kata Pak Bowo, saya mengutip itu, pasti anak dengan itu nakal itu. Artinya perlu diluruskan. Dan itu perlu skill dalam guru itu bagaimana mentakdib anak-anaknya. Artinya ketika ini cukup dengan kata-kata, ini cukup dengan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak menyakitkan itu ya. Dan itu yang ya bukan berarti menormalisasi untuk memukul gitu. Enggak. Kalau bisa dengan kalimat, dengan kata, nasihat, doa. Gitu. Jadi yang kemarin ya sempat saya dengar juga sih yang disampaikan Pak Prabowo dalam Hari Guru itu ya. Ya, memang harusnya kayak gitu. Karena kadang orang tua tuh kurang tahu bentuk nyata anaknya, bentuk nyata apa ya, kayak tingkah laku asli anaknya tuh di rumah kadang ya malah ditutup-tutupi sama anaknya sendiri. Ya. Jadi kalau di luar malah lebih kelihatan aslinya kan. Orang tua juga, makanya penting komunikasi tadi Ustaz ya. Ya betul. Caranya. Overprotective. Ya. Helikopter parenting. Helikopter apa tadi ya? Helikopter parenting Ustaz. Terlalu mengontrol. Iya. Ustaz, ada nggak sih Ustaz pengalaman yang Ustaz lakukan dalam keterlibatan orang tua yang bisa menjadi inspirasi di sekolah lain? Yang selama ini inspirasinya ya kita kalau di Kutab Ibnu Abbas Klaten itu kita melibatkan orang tua itu ada parenting, kemudian ada tadi koordinator kelas juga komunikasi dua arah aktif, kemudian ada posku Persatuan Orang Tua Kutab. Iya. Kita ada pernah mapit ayah juga, jadi bangun kesepahaman bahwa pendidik utama itu ya para ayah ini, dan yang paling bertanggung jawab. Kemudian ada ketika kolaborasi, ketika kita adakan event kegiatan itu kita kolaborasi. Orang tua jadi volunteer, relawan kita libatkan. Kemarin yang terakhir itu kita libatkan dalam kegiatan parenting di GOR itu ya, itu ada. Yang apa namanya, seminar apa? Ustadz Benri Jaisur Rahman itu ya. Ya. Nah itu kita datangkan. Itu kita orang tua kita libatkan. Ada yang orang tua yang punya bisnis usaha itu kita libatkan dalam sponsorship. Nah itu betul-betul keterlibatan. Ya, memang. Alhamdulillah sangat support sekali, dan orang tua ya alhamdulillah seperti itu. Indikator keberhasilan dari keterlibatan orang tua dengan sekolah itu apa Ustaz? Indikator keberhasilan orang tua terlibat. Ya orang tua kooperatif, orang tua mau kolaboratif dan membantu apa saja. Ya misalnya kalau yang punya sebenarnya ini idealnya itu ini, kalau orang tua itu punya ide kebaikan untuk kemajuan lembaga itu sangat kita tangkap. Kemudian finansial tentu finansial itu juga sangat penting ya, karena Jerbasuki Mowo Beyo gitu ya, semua itu ya butuh sesuatu bonus gitu ya. Kemudian tenaga gitu. Kemarin saya dapat inspirasi dari Mas Ridwan Hanif ya, beliau kan jalan-jalannya ke wali santri kita. YouTuber mobil itu ya, itu beliau sampaikan saya, Ustadz ini Mbok Kutab itu ada apa namanya ngecat bareng orang tua gitu, gotong royong artinya ta'awun di situ ya. Belum kita eksekusi karena memang ya artinya begitu. Beliau melihat di luar negeri ya, beliau jalan-jalannya ke luar negeri ya. Saya kan jalan-jalannya dari kota ke kota saja di Seoul. Di luar negeri itu memang seperti itu. Bahkan beliau nyampaikan Obama ngecat sekolah itu. Presiden loh Mas. Mau ngecat. Artinya ya seperti itu. Artinya di barat aja seperti itu. Apalagi kita muslim, mukmin itu artinya ta'awun, gotong royong itu yang real. Kita kan juga gotong royong Indonesia. Iya. Makanya termasuk dalam pendidikan. Nah, misalnya bersihkan misalnya ketika apa sih kekurangan dari sekolahan anak kita itu apa, misalnya kebersihan, sampai enggak orang tua itu mau yuk bersih-bersih gitu. Nyontohin itu keren banget kalau bisa. Jadi kadang orang tua hari ini kadang sering protes tapi enggak ada solusi. Itu catatan besarnya.
Sering protes tapi nggak ada solusi. Harus hadirkan solusi. Jadi kalau mau terlibat, ini kan sebenarnya tanggung jawab anak itu siapa? Orang Orang tua. tua. Balik lagi ke orang Iya, tua. sekolah ya, itu mitra. Seharusnya sebagai, misal kalau bicara bisnis ya, bisnis untung sama untung. Ada nggak bisnis yang ingin rugi? ya nggak ada. Nggak ada. Artinya keuntungannya apa? Anak-anak kita dekat dengan Quran, anak-anak kita bisa sholat, anak-anak kita sholih. Nah, ya kita harus bermitra baik dengan sekolah, lembaga. Artinya memang harus kerjasamanya penting. Kerjasama. Ya. Dan lembaga memfasilitasi tentunya. Iya, membuka ruang itu. Ya, jangan sampai lembaga malah tertutup, tidak memberikan ruang. Kalau saya lihat yang sekarang terjadi di pondok itu, alhamdulillah sekarang sudah benar tadi saat lebih humanis, lebih ya jenguk anaknya boleh, berkomunikasi boleh. Itu menurut saya lebih baik karena anak sendiri itu juga masih butuh dukungan dari orang tua. Ustaz. Betul. Kalau dilepas di pondok sendiri tanpa komunikasi, takutnya anak malah makin terbebani, merasa aduh saya dibuang. Itu perasaan antum ya. Ya, karena saya dulu merasakannya kayak gitu, Ustaz. Tanpa udah gak pernah dijenguk, gak pernah ditelepon, gak pernah diapa-apa, jadi ngerasa aduh aku dibuang ini. Jadi emang saya rasa alhamdulillah sekarang sudah lebih humanis begitu. Kemudian Ustaz, ada nggak sih Ustaz pesan kepada orang tua terkait pentingnya keterlibatan pendidikan anak dari sisi regulasi maupun nilai Islam, Ustaz? Pesan? Ya. Pesan untuk orang tua, ya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita amanah, yaitu anak, itu tentu kembali ke adibuhum wa alimuhum. Ajarilah mereka adab, ajarilah mereka ilmu. Artinya di sana yang jadi mas'ul, yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Artinya dalam rangka melahirkan generasi yang terbaik yang tidak seperti kita, karena ketika membangun rumah tangga itu kan melahirkan generasi yang lebih baik dari kita. Artinya ketika kita tidak hafal Quran, ya bagaimana anak-anak kita itu jadi ahlul Quran. Jadi orang yang nafi gitu ya. Itu tanya ya, bermitra yang baik, menjadi solutif, bukan salah benar, pondok salah, sekolah salah, yang benar saya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana orang tua itu bisa menghadirkan solusi. Bahasanya kalau usul mikul itu tentu di sana, karena tentu ada kekurangan satu lembaga atau pondok itu yang tidak bisa kita pikul itu. Ketika orang tua hadir, pondok itu kurangnya apa sih? Nih, itu kan lebih asan gitu ya. Sekolah kurangnya apa sih ini? Tapi tidak hanya sekedar karena kalau berbicara seperti itu kan lembaga pendidikan juga, kalau yang swasta itu kan tentu itu sesuatu banget itu ya. Di situ. Kemudian biar imbang Ustaz, pesan untuk sekolah dan guru-guru agar mampu membuka ruang keterlibatan orang tua. Ya tentu pesan untuk lembaga pendidikan, untuk semua guru itu tentu ada kanal ruang diskusi di sana, ada komunikasi dua arah, tentu dengan adab yang baik. Sama-sama orang tua juga ketika menyampaikan satu masukan, itu dengan adab yang baik. Misalnya dengan hadir ke sekolah, hadir ke pondok, itu jauh lebih baik. Sebagai bentuk ikram, takrim gitu ya. Kadang sekali orang tua itu hanya WA saja. Kadang seringkali disalah pahami gitu ya, multi tafsir gitu. Kalau bahasa WA kan multi tafsir gitu ya. Tergantung bagaimana mood yang menerima itu kan. Tapi ketika hadir di sekolah, kalau saya sih sangat memberikan ruang itu. Hadir di sekolah silahkan sampaikan dengan kalian yang baik, plus solusinya itu yang kita perlu cari. Itu membuka ruang kanal untuk memberikan jalan saja. Orang tuanya kooperatif. Dari sekolah juga memberikan ruang untuk keterbukaan tersebut ya. Betul. Baik Ustadz, jika ada satu prinsip emas parental involvement yang harus dipegang oleh semua pihak, itu apa kira-kira Ustadz? Closing statement kali ini Ustadz. Anak-anak itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan Allah kepada kita para orang tua. Mari kita didik dengan cinta, dengan hikmah dan keteladanan, dan mau terlibat dengan lembaga pendidikan. Artinya ya sinkron, ada sinkronisasi
menghindari gesekan, dan menghadirkan keberkahan. Itu Mas ya. Jadi agar ilmu anak-anak kita itu berkah. Allahumma astur uyuba muallimi. Itu yang paling penting. Ya Allah, tutupilah aib-aib guruku gitu ya. Jangan sampai itu para salafus soleh seperti itu. Jadi ya bagaimana namanya manusia ya, apalagi guru, para ulama itu punya kekurangan, punya aib juga. Dan itu para salafus soleh doanya kayak gitu. Artinya mereka sangat takrim kepada gurunya. Kalaupun ada kekurangan, ya para salafus soleh juga dulu banyak kekurangan sehingga doain gurunya itu Allahumma astur uyuba muallimi atau muallima auladi gitu ya. Gitu Sat. Jadi perlu tadi ya komunikasi. Komunikasi. Baik Ustaz, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas terkait parental involvement. Jadi nggak hanya sebatas menitipkan anak ke sekolah, kemudian mengambil rapot ketika rapotan, Ya. kemudian mengantarkannya lagi. Tadi lebih ada keterlibatan apa ya, kayak emosional mungkin Ustaz ya, antara kedua belah pihak. Jadi semoga kita bisa menjadi orang tua dan pendidik yang baik, yang saling komunikatif antar satu sama lain agar terciptanya lingkungan belajar yang baik untuk anak-anak kita nanti. Terima kasih Ustadz, mohon Baik. maaf atas kesalahan dan ucapan dari saya. Semoga ilmu-ilmu ini bisa diserap oleh pemirsa dan saya juga terutama, kita bersama. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.